damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Yohanes pasal 9 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tema kita pada saat ini adalah berpikir positif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika sesuatu hal yang buruk terjadi pada seseorang, maka biasanya ada dua respon yang akan terjadi. Yang pertama, orang tersebut akan cenderung menyalahkan diri sendiri dan menghakimi dirinya atas keburukan atau atas kegagalan yang menimpa kehidupannya. Respon kedua, maka orang lain akan menyalahkan dia atau menghakimi dia atas keburukan yang terjadi dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang dirasakan oleh seseorang yang telah buta sejak lahir. Walaupun dalam Injil Yohanes ini tidak dicatat seperti apa tekanan hidup yang dirasakan oleh si buta ini, tetapi kita bisa memahami bahwa ketika dia mengalami kecacatan fisik sejak lahir, maka itu adalah sebuah keburukan dan dia tidak bisa menikmati hidup apa adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus dan murid-murid melihat si buta tersebut, maka menarik sekali pertanyaan yang diajukan oleh para murid. Ingat sekali lagi, yang mengajukan pertanyaan ini adalah para murid. Mereka yang sering sekali bersama-sama dengan Yesus dan yang telah mengenal Yesus, yang telah belajar bagaimana yang namanya cinta kasih, bagaimana yang namanya kebaikan, bagaimana yang namanya menghargai orang lain. Tetapi mereka mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah kira-kira begini. Yesus, siapakah yang telah berbuat dosa? Orang tuanya kah? Atau diakah yang buta tersebut? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah pertanyaan yang sangat normal, yang mungkin juga sering sekali kita lontarkan ketika sesuatu hal yang buruk terjadi kepada kita atau terjadi kepada orang lain. Kita akan selalu mengaitkan keburukan itu dengan dosa, karena kita menganggap bahwa kemalangan menimpa seseorang pasti diakibatkan oleh karena dosa. Bapak, Ibu, memang benar, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi ingat, tidak semua terjadi karena dosa. Sebagaimana yang dicatat di dalam perikop ini, Yesus menegur, Yesus mengingatkan para murid ketika mereka mencoba bertanya dengan pertanyaan yang menghakimi. Siapakah yang berdosa? Orang tuanya kah? Atau si buta tersebut? Ini adalah pertanyaan yang menghakimi. Namun Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam dia. Wah, luar biasa. Kita mau belajar dari Yesus. Jika kita menghadapi hal-hal yang buruk, sangat buruk sekalipun, atau mungkin ada orang-orang yang di sekeliling kita ditimpa sesuatu yang buruk, maka ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah menghakimi diri sendiri dan jangan juga menghakimi orang lain. Bapak, Ibu, menghakimi hanya membuat kita memperumit keadaan. Menghakimi tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kita semakin kecewa, kita semakin terpuruk dalam keadaan tersebut dan tidak mau bangkit kembali.
Hal yang kedua adalah kita harus berpikir positif atau positive thinking, di mana sebagaimana yang Yesus katakan, bahwa keburukan yang menurut pandangan orang yang terjadi pada si buta ini adalah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Hal yang buruk sekalipun. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa sesuatu yang buruk itu Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Sesuatu yang buruk itu Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kuasanya. Sesuatu yang buruk itu Tuhan bisa pakai untuk menyatakan pekerjaannya. Oleh karena itu, mari, apapun yang menimpa Anda saat ini, situasi apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, mari berpikir positif supaya kita bisa melihat kuasa Allah di dalam segala situasi yang buruk sekalipun yang menimpa kita. Berpikir positif memampukan kita untuk bersyukur akan hari ini dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.